kita juga nggak tahu pembongkaran kita ada pemberitahuan. Bilangnya uang Ini tidak ada pemberitahuan. Kami nggak bisa gitu dong. Tanya dulu bangun tahun berapa? Biasanya ada uang miliaran ada hukumnya. Ini dari DPR kota. Tembusannya ke gubernur. Kita menolak uang. Kita menolak Jangan pembongkaran. Kalau misalkan Maaf ya, orang meskipun dalam posisi benar, tetapi jika dia ngotot, maka itu akan kurang elok kelihatannya. Apalagi ini, sudah di posisi salah, ngotot. Kami legal. Punya surat. Ini dari DPR. Nggak bisa. Dan kita juga nggak tahu pembongkaran kita ada pemberitahuan. Bilangnya uang sebelum ini tidak ada pemberitahuan. Nggak bisa. Segitu juga sudah bagusan ya, Pemprov Jabar, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi mau memberikan uang pengusir, uang ganti rugi, agar supaya meninggalkan lahan tersebut tidak dalam keadaan tangan kosong. Meskipun sebenarnya pemerintah punya hak untuk membongkar begitu saja ya bangunan-bangunan liar yang memang bukan pada tempatnya. Ya meskipun si bapak tadi ngacung-ngacungkan punya surat ilegal, ya punya surat legal dari pemerintah. Tapi kan tetap saja itu bukan peruntukan untuk berjualan, ya pedagang kaki lima, sehingga mengganggu arus lalu lintas serta para pejalan kaki yang menggunakan jalan tersebut. Juga mengurangi kebersihan, kerapihan area sekitar Bandung atau pasar Cicadas tersebut. Memang sudah seharusnya dirapihkan. Ya, seharusnya juga bapak, ibu ya yang pakai jaket merah, ibu yang pakai kerudung biru, apalagi itu kelihatan banget ngototnya. Bahkan si ibu bilang pengen diganti miliaran. Emang seperti apa gitu? Emang punya milik si ibu tersebut? Itu kan bukan, itu miliknya pemerintah. Nah, disinilah perlu kesadaran si bapak, si ibu, dan juga PKL yang lainnya bahwasanya pemerintah hendak ingin membangun daerah Jawa Barat ini ya bertahap. Ya dimulai sih memang dari Lembur Pakuan. Dan sekarang Lembur Pakuan terbukti setelah dibangun, diperbaiki, ya di pembersihannya dijaga, kerapihannya juga dilakukan secara bertahap, dan sekarang alhamdulillah menjadi salah satu lembur yang juga hampir selalu dikunjungi setiap hari itu oleh wisatawan dalam dan bahkan sampai luar negeri. Juga ada informasi penghasilan daripada UMKM di sana ya cukup besar juga. Nah mungkin pemerintah Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, kenapa beliau punya rencana ingin membenahi sekitaran Cicadas tersebut, ingin agar supaya kota Bandung ini menjadi bersih dan rapih, sehingga wisatawan dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang datang ke kota Bandung itu benar-benar merasakan liburannya. Dan untuk jajanan kuliner atau UMKM, mungkin nanti akan disediakan tempat khusus ya, sehingga tidak semraut seperti yang sekarang ini. Nah, di sini juga ada informasi Baraya nih. Kita bacakan, ini informasinya terbaru dari Bandung PR News. Proses pembongkaran lapak pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Cicadas, Kota Bandung dipastikan selesai pada hari kedua penertiban, yaitu hari Rabu malam tanggal 20 Mei tahun 2026. Berarti hari ini ya, hari Rabu nanti malam insya Allah selesai. Ya kita doakan semoga penertiban tersebut berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Setidaknya 570 pedagang terdampak dalam pembongkaran yang dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan dan pengembalian fungsi trotoar tersebut. Koordinator PKL Cicadas, Suherman, mengatakan situasi di lapangan kini sudah kondusif setelah sebelumnya sempat terjadi ketegangan karena para pedagang merasa pembongkaran dilakukan secara mendadak. Mungkin yang tadi ya, yang dilakukan sama si bapak yang berjaket merah dan juga si ibu yang
berkerudung itu dan teman-teman yang lainnya. Tetapi sekarang kata Bapak Suherman selaku koordinator PKL Cicadas yang bertanggung jawab mengatur PKL di sana, katanya alhamdulillah kondisi sudah kondusif. Kita lanjutkan. Alhamdulillah malam ini beres, kondusif. Setelah tadi pagi kami menghadap Kasatpol PP Provinsi maupun Kota Bandung. Akhirnya ada kesepakatan, kata Suherman saat on air di radio PRFM News ya pada hari Selasa. Kemudian, menurutnya, sebagian besar pedagang awalnya merasa kaget lantaran belum mendapat kejelasan terkait relokasi maupun kompensasi. Ia menyebut proses pembongkaran mendadak terjadi setelah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi melakukan inspeksi langsung ke lokasi. Ya, kita sudah melihat di channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi memang beliau datang langsung ke pasar. Dan di sana memang ada beberapa toko yang dalam kondisi kosong, ya hanya ada beberapa toko yang buka saja. Entah ini disengaja atau tidak, ya kita juga tidak tahu. Yang jelas, Kang Deddy Mulyadi datang ke sana itu bukan pas jam sepi, tetapi pas jam memang bukanya toko. Ya, apa mereka tidak ingin menemui Kang Deddy Mulyadi karena mungkin mereka akan berdalih ya, belum mendapatkan pemberitahuan sehingga mereka lebih menutup toko dan tidak menemui Kang Deddy Mulyadi. Nah, apakah ada rencana seperti itu atau bukan ya kita tidak tahu ya. Yang jelas Kang Deddy Mulyadi inspeksi mendadak ke mana? Ke Cicadas untuk memberitahukan bahwa di sana akan dilakukan penertiban. Nah, kita lanjutkan. Menurutnya, sebagian besar pedagang awalnya merasa kaget lantaran belum mendapat kejelasan terkait relokasi maupun kompensasi. Ia menyebut proses pembongkaran mendadak terjadi setelah Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi melakukan inspeksi langsung ke lokasi Pasar Cicadas. Kalau dengan pemerintah kota sebenarnya sudah berjalan pembongkaran mencicil karena persiapan proyek BRT. Tapi kata Pak KDM mendadak sidak langsung katanya. Pak Suherman menjelaskan dari total 570 PKL terdampak, seluruh lapak kini telah dibongkar. Sebagian pedagang memilih melakukan pembongkaran secara mandiri agar material lapak masih memiliki nilai ekonomis. Ada sekitar 300-an yang bongkar mandiri karena lapak atau tenda itu masih ada nilai ekonomisnya, bisa dijual untuk biaya makan, ucapnya. Ia menuturkan, para pedagang akhirnya menyepakati pembongkaran setelah adanya penjelasan dari Satpol PP Jawa Barat mengenai solusi yang ditawarkan pemerintah provinsi. Salah satu solusi yang ditawarkan yakni pekerjaan sementara bagi para pedagang terdampak dengan upah sekitar 130.000 per hari. Besar ya, 130.000 per hari daripada mungkin melihat keuntungan yang didapat dari hasil jualan di sekitar pasar tersebut. Mungkin kadang-kadang bisa lebih dari 130.000, tetapi kadang juga mungkin tidak dapat ya 130.000. Jadi 130.000 itu sudah sangat besar sekali ya, standar. Nah, Pak Deddy menawarkan pekerjaan juga yang saya dengar nanti pekerjaannya membantu membersihkan jalan. Luar biasa ya, pekerjaan membersihkan jalan ini adalah pekerjaan selain juga kita mendapatkan upah, kita juga mendapatkan pahala. Kenapa Baraya? Karena dalam Islam itu ya, kalau kita benar-benar ikhlas bekerjanya, tidak hanya menginginkan upahnya, meskipun kita butuh ya upah tersebut, tetapi di samping itu juga karena kita ingin benar-benar ikut ya membersihkan jalan agar supaya para pengguna jalan itu merasa nyaman karena jalannya bersih, tidak ada kotoran-kotoran ya. Nah, kita juga akan mendapatkan pahala karena an-nazofatu minal iman ya, seperti itu Baraya. Kita lanjutkan. Meski demikian, Pak Suherman mengakui sebagian pedagang sebenarnya masih ingin tetap berjualan dan berharap ada relokasi yang jelas dari pemerintah. Ya, wajar sih ya. Mungkin sebagian mereka juga sudah cukup tua ya. Mungkin
Jadi mereka lebih memilih berjualan sambil ya santai-santai seperti itu. Tapi bagaimana lagi? Kan di sini ini adalah program pemerintah, bukan untuk kepentingan personal, bukan untuk kepentingan golongan, tetapi ini untuk kepentingan bersama. Jadi di sini haruslah besar hati ya menerima kebijakan dari pemerintah. Nah, seperti itu Baraya. Yang ingin berjualan juga mungkin ya tidak hanya ingin berjualan kali ya, kerja juga pengen. Jadi jualan tetap jalan, kerjanya juga tetap jalan. Pengennya sih seperti itu, biar double ya. Jadi dari hasil jualan dapat, dari hasil kerja juga dapat. Pengennya seperti itu kali. Kalau bicara puas ya mungkin tidak puas, tapi daripada dagang sepi dan modal terus keluar sementara penghasilan menurun, akhirnya mereka merelakan, ujarnya. Ya jangan sampai keterpaksaan. Karena segala sesuatu jika dilakukan dengan terpaksa itu tidak nyaman. Jangankan untuk melakukan seminggu, sehari saja kalau kita melakukan sesuatu dengan terpaksa, jangankan sehari, 1 jam kalau kita melakukan sesuatu dengan terpaksa akan benar-benar garing, ya membosankan. Maka dari itu usahakan munculkan rasa syukur di dalam hati, ya bahwasanya kita masih diberikan anggota tubuh yang lengkap, masih diberikan kesehatan pula, masih bisa melihat warna-warni ini dan itu, masih bisa mendengar suara-suara sekecil desiran angin pun kita masih bisa mendengar, masih bisa menyampaikan sesuatu lewat lisan. Syukuri itu terlebih dahulu agar kita bisa lebih bersyukur menerima kenyataan yang harus kita hadapi. Nah, kita lanjutkan Baraya. Ia juga berharap janji yang telah disampaikan pemerintah benar-benar direalisasikan dalam waktu dekat. Saat ini, proses pendataan pedagang terdampak masih dilakukan dengan pengumpulan KTP untuk diserahkan melalui pemerintah kota Bandung kepada Pemprov Jabar. Nah, ini juga jangan sampai kejadian kayak di penutupan tambang di Parung Panjang, Baraya. Jadi data awalnya 3.000 ya, Kang Deddy Mulyadi bersama dengan Pemprov Jabar sudah siap memberikan dana kompensasi selama penutupan tambang. Ternyata tiba-tiba jumlah total 3.000 itu membengkak menjadi 18.000. Ya, itu pembengkakan yang sangat-sangat tidak wajar. Jangan sampai ini juga dari 570 PKL, nanti setelah mendengar ada kesempatan bakal dipekerjakan menjadi tenaga kebersihan, jangan sampai menjadi 18.000 PKL. Nanti ngebersihin apa ya di sana? Jadi nanti bukan ngebersihin, nanti di sana bisa jadi stadion, ya stadion melihat Cicadas, ya seperti itu. Nih, kayaknya juga area Cicadas nggak bakalan nampung ya jumlah sebanyak itu Baraya. Kita lanjutkan. Harapan pedagang, apa yang dijanjikan Pak Gubernur jangan sampai meleset. Insya Allah enggak ya. Asal sesuai dengan data dan fakta, insya Allah nggak bakal meleset. Mereka ingin secepatnya ada sosialisasi dan kejelasan. Ya jelas, tunggu saja waktu mainnya ya, tanggal mainnya, kata Pak Suherman. Pak Suherman pun menyadari keberadaan PKL di trotoar memang melanggar aturan karena mengambil hak pejalan kaki. Nah, itulah poinnya ya. Jadi itu melanggar hak pejalan kaki ya. Seperti itu Baraya. Jadi meskipun si Bapak baju merah tadi ngacung-ngacungin surat, ya lihat fakta dan datanya aja ya Baraya, itu melanggar atau tidak. Ya jangan, kalau suratnya bisa dibikin, apalagi zaman sekarang, jangankan sekedar surat, uang aja banyak ya seperti itulah. Nah apalagi masalah surat persuratan, penting kita lihat fakta dan datanya aja. Bangunan kita itu berada di mana, ya di trotoar, mengganggu orang lain atau enggak, itu aja simple, nggak usah sampai membawa ke jalur hukum ya, seperti yang si Bapak baju merah ucapkan. Kemudian, namun ia berharap pemerintah ke depan dapat menyediakan solusi jangka panjang bagi para pedagang kecil. Tentu saja Kang Deddy Mulyadi itu sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau yang fokus untuk menjadikan Jawa Barat istimewa,
yang juga luasnya Jawa Barat ini tidak sekecil Jakarta ataupun tidak sekecil daerah lainnya. Jawa Barat ini juga memiliki daerah yang sangat luas dan berpenduduk yang lebih dari hampir 50 juta ya. Inilah tugas seorang pemimpin, bagaimana caranya menerapkan keadilan ya di segala faktor agar supaya terciptanya rasa keadilan. Semua sejahtera penduduk Jawa Barat ini ya, semua bisa merasakan kebahagiaan, semua bisa merasakan bahwa Jawa Barat ini adalah negeri yang gemah ripah loh jenawi. Semua warga Jawa Barat ini bisa merasakan bahwa dahulu Jawa Barat ini adalah pernah dipimpin satu raja yang adil, yaitu Raja Prabu Siliwangi. Nah, bagaimana caranya nih Kang Deddy Mulyadi harus mengembalikan kejayaan tersebut lewat kepemimpinannya. Meskipun bukan seorang raja, meskipun beliau seorang gubernur, tetapi tetap gubernur punya kewajiban untuk membangun daerahnya sesejahtera mungkin, ya. Khususnya Jawa Barat, umumnya juga bisa melebar ke seluruh Indonesia. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Baraya tayangan kali ini, ya, pandangan untuk si bapak si baju merah yang ingin melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke jalur hukum. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan nama atau penyebutan salah gelar atau penyebutan salah tempat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.